Kalau teman-teman perhatiin ya, jadi kita ada beberapa agenda makro yang hari ini itu kan data GDP Indonesia, di mana data GDP-nya itu di atas ekspektasi ya. Jadi kan market itu mengekspektasikan 5,5, konsensus di Trimegah itu 5,6, ternyata angka GDP-nya 5,7 teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan, sebenarnya ini yang membuat market itu, kalau teman-teman lihat itu tadi masuk sesi 2, sebenarnya habis pengumuman jam 11-an lebih itu kan agak naik. Terus habis itu masuk ke sesi 2, jam setengah 2, jam 2-an itu kan marketnya mulai rally, itu didukung dari saham blue chip, perbankan, rata-rata kan semuanya rebound ya. Jadi memang kalau kita lihat angka ekspor ini masih bertumbuh, terus juga angka investment, terus kalau kita perhatikan investment itu di mesin-mesinan, terus juga machinery and equipment itu naik, terus transportation, communication itu juga naik ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat untuk Indonesia sendiri ini masih mencatatkan angka ekonomi yang baik nih teman-teman di kuartal 3 ya. Itu kan juga kelihatan dari sektor perbankan, laporan keuangannya kemarin bagus semua. Terus jadi sebenarnya itu adalah daya ukur yang paling gampang nih teman-teman. Teman-teman liatin aja kalau misalnya gimana kondisi masyarakat, gimana kondisi ekonominya, retailnya gimana. Paling gampang itu salah satu indikatornya adalah ngeliatin BBCA. Jadi kalau BBCA aja masih laporan keuangannya masih bertumbuh, apalagi bisa bertumbuh. Untuk loan growth-nya kan mereka masih menargetkan double digit ya untuk tahun depan. Jadi ya bisa kita bilang, oh berarti ya untuk ekonominya Indonesia, terutama dari sektor retailers, dari masyarakat umum, itu masih bisa bertumbuh cukup signifikan teman-teman. Jadi kalau kita bilang orang-orang masih ada yang takut, misalnya tahun depan resesi, ya saya rasa kalau untuk Indonesia sendiri sih enggak ya. Kalau untuk Indonesia sendiri sih bisa kita bilang aman lah, so far so good. Kalau untuk Amerika Serikat mungkin yes, masih akan ada perlambatan ekonomi. Cuman kalau untuk Indonesia kita nggak usah khawatir. Laporan keuangan bagus, data-data ekonomi bagus. Terus juga kita perhatikan dari sektor komoditas, mau itu komoditas baik dari komoditas batu bara atau komoditas komoditas batu bara atau komoditas oil and gas, semuanya kan masih bertumbuh ya kan. Kalau kita perhatikan untuk komoditas batu bara ini kan udah mulai agak turun ya teman-teman ya. Newcastle harga batu baranya juga ada turun, tapi komoditas minyak nih sebenarnya masih menarik. Analis kita, tim research kita juga baru aja ngeluarin report untuk WINS ya. Mungkin kalau teman-teman yang ngikutin dari pergerakan teknikal atau ngikutin dari market talk kita, itu beberapa kali kan juga udah kita bahas ya untuk WINS. Dimana sebenarnya kalau dari sisi fundamentalnya ini masih cukup menarik. Tim riset ini kan ngeluarin report WINS dengan target price-nya di 555 teman-teman. Jadi beberapa katalisnya kalau kita perhatikan, untuk komoditas batu bara, untuk naikin production itu kan gampang. Jadi dunia ini kan lagi masih dilanda krisis komoditas energi. Ya, jadi mereka ini ya mau nggak mau harus cari alternatif dari minyak atau gas dan juga gas karena krisis Ukraina dan Rusia ya teman-teman. Nah kalau untuk batu bara sendiri ini kan untuk mulai production, untuk mulai mereka ngeruk lagi, melakukan kegiatan pertambangan selama cuacanya baik-baik aja, itu gampang untuk naikin. Selama alat beratnya ada, equipmentnya ada, dan cuacanya mendukung. Sedangkan kalau untuk komoditas minyak, ini kan lebih sulit. Karena mereka once waktu itu COVID, mungkin kayak dari kilang minyaknya, dari sumur minyaknya yang udah ditutup, itu sulit untuk membuka lagi. Terus ditambah lagi kan sekarang OPEC ini pingin untuk harga minyak masih terjaga ya. Jadi mereka ya nggak akan naikin production nih teman-teman. Jadi orang-orang ini kan ya negara-negara ini harus mencari sumber minyak yang baru. Atau misalnya dulu kalau fokusnya cuma di Rusia dan OPEC, sekarang mereka udah mulai ke Afrika, South America, dan even di India teman-teman.
Nah, terus kalau kita lihatin lagi ya satu persatu, banyak dari new projects-nya ini kan lokasinya di offshore. Nah, kalau offshore itu kan berarti kan perlu OSV ya. OSV ini jadi offshore kayak ya misalnya kayak dari winch lah, kapal-kapalan lah, gampangnya seperti itu. Jadi perlu kayak dilakuin ngebor, terus minyaknya diambil nih, diangkut dari laut ke port. Nah, terus kalau teman-teman perhatiin ada salah satu emiten offshore services itu namanya Tidewater, itu utilization rate-nya itu naik cukup signifikan teman-teman. Yes, betul. Ini dari Pak apa Bu? Saya nggak kelihatan. Oke, ya benar. Jadi ini yang menjadi sentimen positif sebenarnya untuk sektor oil and gas, di mana kalau kita lihat harga kemungkinan masih akan terus tinggi sampai tahun depan. Kenapa? Balik lagi, untuk mulai production itu nggak segampang naikin production dari sektor komoditas batubara. Jadi satu, harga masih supply lah. Supply ini jadi masih agak susah. Terus Rusia dan OPEC juga pasti akan menjaga supply-nya karena ya mereka pingin minyak ini harganya tetap tinggi. Mereka kan dapat duit dari minyak. Jadi ya bisa kita bilang untuk harga komoditas minyak ini meskipun mungkin agak turun, nggak akan setinggi kayak waktu itu. Mungkin kalau tembus ke 110 ya agak susah, tapi masih di atas level 90, dekat-dekat 100, dan juga jadi sebenarnya masih cukup menarik. Seperti winch, kapal-kapal lagi, mungkin lihat teman-teman dari sisi teknikalnya juga sangat menarik ya. Kalau mungkin teman-teman yang ketinggalan winch, mungkin udah sempat masuk ke lihat juga ke Logindo. Ini kan teknikalnya juga oke, dia kan habis break ke atas 110 ya hari ini. Tutupan ini kan di 119. Kalau ada koreksi-koreksi itu masih menarik untuk Logindo, teman-teman bisa masuk. Nanti kita akan bahas juga dari sisi teknikalnya. Terus oil and gas lainnya sebenarnya dari di luar perkapalan ini seperti Medco, Pigas ini kan oil and gasnya ada dari Saka Energi ya, kontribusinya kan hampir 20%. Itu juga sebenarnya masih cukup menarik tuh teman-teman. Mumpung kan agak koreksi karena resultnya sebenarnya cukup oke. Ya memang secara Q on Q kan agak turun, tapi tapi kalau kita perhatikan secara year on year, resultnya sebenarnya masih fine-fine aja gitu untuk Pegas. Ya ini teknikalnya sebenarnya Pegas ini menarik nih kalau teman-teman mau coba cari entry-nya. Ini coba saya share ya. Apex Ruiz, yes. Cuman sayangnya kalau Apex itu nggak liquid ya teman-teman. Jadi agak susah juga kalau misalnya cari di Apex. Trading di Apex sekarang nggak gitu liquid, jadi agak susah tuh. Oke, ini kegiatan OSV sangat berhubungan erat dengan kegiatan oil rig. Yes, betul. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin komoditas minyak, oil and gas ini sekarang ya masih cukup menarik ya, masih jauh lebih menarik dibandingin komoditas batubara. Mungkin kita bahas komoditas batubaranya dulu nih teman-teman, mungkin beberapa kan penasaran juga. Harganya udah mulai turun nih teman-teman ya. Jadi pelan-pelan ini dia kan setelah waktu itu turun tembus ke bawah 400 udah agak berat ya. Karena memang sentimennya kalau untuk dari komoditas batubara sekarang kan tinggal satu, yaitu winter dari China teman-teman. Ya habisnya itu balik lagi kayak apakah supply ini masih akan tetap rendah? Apakah China akan langsung ngegenjot production? Terus India dan lain-lain sebagainya. Karena nggak sesusah itu sebenarnya kalau untuk naikin production atau memulai kegiatan tambang dibandingkan oil and gas ya kan. Ya, jadi itu sebenarnya yang menjadi concern di komoditas batubara. Nah, ini turun nih, ya kan? Turun ini sekarang dia ada di dekat support 347 untuk komoditas batubara Newcastle. Menurut saya kalau teman-teman, saya rasa juga udah banyak yang ngurangin posisi ya di komoditas batubara ini. Jadi ya better kurangin aja. Kita mending masuknya ke komoditas, kalau masih mau di komoditas, itu di komoditas minyak. Terus banyak yang bilang, waduh tapi saham-sahamnya udah naik nih, ketinggalan nggak? Itu sebenarnya yang terjadi dengan komoditas batubara pas dia awal-awal komoditasnya itu naik ke level dekat-dekat 300 ya. Kan banyak yang takut, wah ini sahamnya ketinggalan nggak ya?
tapi ternyata komoditasnya naik terus, ya kan? Tapi kalau teman-teman mungkin banyak yang naik, nah, tapi setelah komoditas batu bara ini Newcastle-nya ya tembus ke level 400-an, kenapa sahamnya ini susah naik, teman-teman? Kenapa sahamnya ya udah naik startnya ya segitu-segitu aja, meskipun earnings-nya juga agak naik, mulai naik dan lain sebagainya. Karena salah satunya adalah apakah earnings atau pendapatan mereka itu bisa sustain atau stabil untuk let's say beberapa kuartal ke depan. Jawabannya kan enggak, ya kan? Ya mungkin pas dari kuartal 1 ke kuartal 2 naik, kuartal ketiga agak turun, tapi volumenya naik. Tapi habis itu apakah kuartal keempat dan kuartal 1 tahun depan ini masih bisa naik? Kan jawabannya belum tentu, kemungkinan besar enggak. Karena ya seperti yang kita bilang, production-nya udah naik, supply-nya udah naik, harga komoditasnya turun. Ya jadi makanya itu yang membuat kayak komoditas atau saham-saham komoditas batu bara ini susah nih. Harga komoditasnya naik, tapi earnings-nya ya udah, earnings-nya mulai ya naik, tapi habis itu agak stabil, sahamnya diem-diem di situ-situ aja. Ini kalau teman-teman coba lihat. Setelah dia berhasil naik, Adaro ini kan rebound, setelah berhasil menguat, ya udah sideways saja. Habis ini agak turun, ya mungkin habis ini agak berhasil rebound, tapi ya kemungkinan akan masih sideways. Sampai nanti dia bisa, let's say, oh dia bakal announce something yang non coal related, maybe something renewable, atau pendapatannya mungkin bisa naik signifikan banget. Tapi kalau di luar itu kemungkinan ya untuk komoditas batu bara ini udah agak susah. Kita coba lihat, sedangkan kalau untuk yang satu lagi ini, Indi ini kan juga kurang lebih kan pergerakannya sama, teman-teman, ya. Nih, kalau ini sebenarnya saya panjangin, saya tarik. Ini kan juga nih kelihatan nih. Setelah bergerak menguat, ya udah dia bergerak sideways. Jadi ya sebenarnya kalau kita lihat komoditas batu bara ini apakah sudah berakhir? Apakah sudah wah berarti kiamat nih tahun depan turun ke bawah 100? Ya mungkin enggak. Mungkin masih di atas 150, tapi balik lagi 150 200 itu dari peaknya 400. Ya kan? Ya jadi menurut saya oke, komoditas batu bara ini udah nggak usah terlalu banyak, nggak usah terlalu teman-teman ini kayak bullish. Justru mungkin ceritanya adalah perusahaan-perusahaan batu bara yang memiliki inisiatif untuk masuk ke green, seperti ya Indica, mungkin instead of dari Adaro, sebenarnya ini yang lebih menarik, teman-teman, si ADMR-nya, ya kan? Kenapa ADMR ini menarik? Karena ADMR atau coking coal itu kan lebih erat hubungannya. Sekarang kita ngomongin dari China ya. China ini kan kalau teman-teman baca di berita-berita ini udah digaung-gaungkan, wah mereka akan reopening kayaknya sebentar lagi. Mereka akan melonggarkan ya kan untuk dari COVID policy-nya dan lain sebagainya. Apakah ini akan kejadian soon? We never know. Tapi at least data-data ekonomi di China pelan-pelan ini kan mulai menunjukkan perbaikan, ya kan. Orang waktu itu sempat concern dengan Xi Jinping, dengan kabinet yang baru, mereka akan lebih pro, wah ini untuk growth akan diperlambat, tapi mereka akan lebih fokus di stability. Tapi yang perlu digarisbawahi, ekonominya membaik, itu dulu. Ekonomi membaik, China-nya reopening. Meskipun kabinetnya Xi Jinping ini mereka fokus di stability, mereka nggak terlalu ngejar growth untuk pertumbuhan negaranya di tahun-tahun depan, tapi ini kan dari low base ya, ekonominya China itu dari turun karena COVID-nya ini lockdown, habis itu mulai rebound ekonominya China. Nah begitu kegiatan ekonominya rebound, kegiatan production, manufacturing, dan lain sebagainya rebound, mereka kan pasti untuk kayak steel consumption dan lain sebagainya, ini akan mulai meningkat, teman-teman. Ya kan? Nah untuk produksi baja, itu kan perlu, salah satunya adalah coking coal. Ya. Nah makanya kenapa ADMR ini sebenarnya masih sangat menarik. Apakah ini, wah kalau gitu beli 1 minggu lagi naik? Ya, saya rasa mungkin mesti agak panjangan. Karena kalau teman-teman, let's say ini coba saya hapus dulu. Sebenarnya ini kan juga sideways. Ya kan ini ya, jadi sebentar keluar masuk.
ini keluar terus berhasil masuk lagi. Jadi dia sebenarnya masih sideways nih teman-teman. Kohans cuman komen doang, Kohans lagi di luar. Jadi sebenarnya dia masih bergerak sideways nih teman-teman. Ya, jadi balik lagi. Apakah ini menarik dalam waktu dekat? Mungkin nggak sedekat itu, tapi ini boleh di watch. Kalau dia misalnya ada koreksi, apalagi bisa target saya sih kalau mau entry dekat-dekat sini masih menarik nih sebenarnya. Sini dan juga di sini teman-teman. Sebentar. Nah, 1700 1800 di kisaran itu. Aduh, ini saya lagi kelihatan. Ya, dekat-dekat 1700 1800. Ini menarik. Kalau untuk ADMR. Terus di luar ADMR, kita tadi kan ngomongin China reopening, China recovery ya dari bottom, kegiatan ekonominya mulai membaik, kegiatan manufacturingnya membaik, berarti consumption untuk di pabrikan, besi-besian, metal-metalan bisa berpotensi meningkat. Ya, salah satunya MDKA, Antam, ini juga menarik. Nah, untuk MDKA kita lihat ya. Oh, tadi udah break ya, ini udah break. Jadi ini mungkin bisa kita naikin, kita pakai satu yang baru aja di sini. Dekat-dekat sini, teman-teman. Ya. Ini menarik nih, teman-teman ya. MDKA. Memang dia udah 2 hari ini kan menguat cukup signifikan. Kalau misalnya ada pullback dekat-dekat ke 40-40, dekat-dekat 38-80 ini, jadi sebenarnya bisa lakukan buy on weakness untuk si MDKA ini. Saya sih ngincarnya dekat-dekat sini nih. Kalau ada pullback ini menarik. Ya, dekat-dekat area sini. Sini sampai sini. 3880, 3040 ini menarik untuk entry lagi di MDKA. Habis MDKA Antam. Antam ini kalau kita perhatikan juga menarik. Metal-metalan ini apakah earningsnya bisa jump, recover? Mungkin kita perlu perhatikan lagi ya gimana nanti dari kegiatan ekonomi di China, recovery-nya seperti seberapa kuat, kegiatan manufacturing dan lain sebagainya. At least untuk sentimen jangka pendeknya ini menarik ya. Untuk sentimen jangka pendeknya menarik. Ini kan juga udah 2 hari ya sama metal-metal ini. Kalau lagi ada koreksi-koreksi, teman-teman bisa lakukan buy on weakness dekat-dekatnya di 1880 sini. Ya kan? Dia ini kan juga gap up. Jadi kalau misalnya nutup gap dekat-dekat 1880 atau dekat-dekat harga gap situ juga masih cukup menarik. Ini untuk si Antam, terus Inco ini juga sebenarnya cukup menarik juga kalau kita perhatiin ya untuk Inco. Wah iya ini Kohans, pegang barang apa nih Kohans? Wah kok Kohans ini nggak mau sharing-sharing. Sama ya, jadi metal-metalan hari ini tuh beberapa banyak yang gap up. Jadi kalau teman-teman mau, teman-teman bisa lakuin buy on weakness ya, pas koreksi-koreksi. Aduh. Nih. Sebenarnya kan dia ada gap itu di sini. Di dekat-dekat 6500, jadi 6500, sorry. Di di 6750 dekat-dekat gapnya. 6750 atau dekat-dekat 665 ini juga sebenarnya masih cukup menarik nih kalau ada koreksi ya. Itu untuk metal-metalan. Terus harum kalau kita lihat ini sama ya. Jadi untuk metal-metalan ini kan 2 harian ini menguat dan hari ini semuanya open gap. Ini teman-teman juga perhatiin di gap, di harum ini kan juga open gap. Nah, sama strateginya. Kalau kita ngomongin harum ini kan ada 2 ya. Jadi
Harum ini kan dia ada batu bara dan juga ada nikel. Nah, kalau yang lain kayak MDKA dan lain sebagainya, itu kan mereka naiknya udah lebih kencang tuh. Harum ini kan sempat turun karena dia juga kena di batu baranya, teman-teman. Batu bara kan agak turun. Nah, tapi kalau teman-teman lihat, dia ini sebenarnya menariknya balik lagi. Dari yang dulu kita sempat bahas, kita bisa lihat di MA20-nya ini. Ya, kalau dia ada pullback, ini menarik, nutup gap. Dan dia kan udah break dari MA20-nya. Beberapa kali kan belum berhasil, ini baru berhasil break. Pas di sini berhasil break, ini kan naiknya ya lumayan lah. Selama dia masih bertahan di atas MA20-nya. Lebih low risk mana tunggu retracement oil OSV atau metals? Menurut saya better dibagi aja ya teman-teman. Kalau kita lihat sebenarnya begini sini kan udah lumayan sering juga kita bahas ya pas live, mungkin bareng Bro Billy, bareng Hans dan teman-teman lainnya juga udah sering dibahas. Ini kan naiknya udah lumayan kenceng, jadi better ini kan nunggu retrace-nya ya. Kalau kita lihat ini kan satu supportnya di sini di dekat-dekat, sorry ini saya naikin dikit ya, dekat-dekat 328 330 ya. Ini kalau retrace ke situ, jadi sebenarnya better dibagi. Terus kayak dari Logindo ini juga sama. Kalau bisa retrace ke dekat-dekat sini, ya kita tunggu coba buy on weakness. Sementara itu sekarang yang baru main sebenarnya itu metal-metalan. Jadi nggak ada salahnya kalau teman-teman sebenarnya main di metal-metalan. Jadi kayak nama-nama yang kita sebut tadi ya, di MDKA, Antam, Inco, itu sebenarnya masih cukup menarik semua teman-teman. Itu metal-metalan. Terus sebenarnya komoditas satu lagi yang orang jarang bahas nih. Kita coba perhatikan ini gimana pergerakannya teman-teman. Ini udah jarang orang bahas. Mungkin beberapa udah mulai bahas lagi ya, karena laporan keuangannya kan dari sektor CPO ini kan lumayan oke nih. Mau dari AALI, mau dari DSNG, mau dari TAPG. Laporan keuangannya kan beberapa sebenarnya di Q3 ini orang-orang juga ngelihat ya, dari yang kuartal-kuartal sebelumnya itu mereka sempat dilarang ekspor, sempat oversupply. Masalah oversupply-nya ini kan membaik, ya kan? Masalah oversupply membaik, udah boleh ekspor. Terus ya kalau teman-teman mungkin yang sering ngecek itu kan banyak yang ngepost mungkin di video-video dari Instagram atau dari mana-mana, pas oversupply itu banyak yang mengeluh nih. Mungkin teman-teman iseng cek ya di video-video banyak yang ngepost, wah petani-petani sawit susah, harga sawit anjlok, jadi mereka mau jual, ya sebenarnya jualnya rugi kalau ekspor. Ini terus mulai banyak yang ngepost lagi nih, ini intermezzo ya, video-videonya mengenai sawit, wah ini harganya udah mulai naik, oversupply udah membaik, mereka mulai panen lagi nih teman-teman. Ya jadi sebenarnya ini sebenarnya masih cukup menarik. Ini kan juga nggak banyak orang yang punya ya, kalau kita lihat dari komoditas CPO ini, saham-sahamnya. Jadi masih banyak mungkin ya, kalau kayak oil and gas itu banyak. Terus kalau kita lihat metal-metalan itu juga baru pada mulai ngelirik. CPO ini juga menarik kalau kita perhatiin, apalagi kalau teman-teman udah ngikutin di Terima Ideas atau mungkin juga penonton setia Market Talk. Ini cukup menarik nih. TAPG, ya kan? Dia bergerak ranging di sini. Sebenarnya ini kan juga kelihatannya seperti ini. Kalau teman-teman satu, ya kan? Double bottomnya udah kena. Habis itu dia koreksi. Habis kena double bottom, kena target, terus agak koreksi, terus dia bergerak sideways. Ini adalah indikasi yang pergerakan saham yang cukup sehat nih teman-teman. Dia habis ada reversal, habis itu dia bergerak sideways dulu. Selama dia nggak break jebol ke bawah, ini kan kisaran ya. Jangan jadiin 675 saklek. Ya let's say kita kasih range lah dari 660 sampai 675. Selama masih bergerak ke situ, di dekat-dekat di atas itu ya masih cukup menarik.
resisten terdekatnya adalah 720, habis 720, 770. DSNG ini juga cukup menarik, tapi DSNG ini dia udah bergerak menguat duluan ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat si TAPG ini kan memang dia lebih lagging, baru mulai naik. Ini sebenarnya kalau teman-teman lihat di DSNG dia juga udah kena resisten nih ya. Resistennya di 615, kena di 615. Jadi menurut saya kalau untuk di CPO better di TAPG dari sisi teknikalnya, tapi laporan keuangan dua-duanya juga oke. AALI kalau kita lihat ini juga menarik nih. AALI memang pohonnya kan lebih tua ya dibandingin si DSNG dan TAPG, tapi kalau kita ngomongin big caps-nya ya AALI. Kayak si DSNG dan TAPG ini kan small caps-nya teman-teman. Ya, AALI dia juga habis break. Ya kan, dia kalau teman-teman perhatikan, dia ini kan habis break dari penannya. Pas break volumenya tinggi di sini. Terus dia mulai agak koreksi-koreksi sedikit. Hari ini dia bergerak menguat tipis ya teman-teman. Jadi sebenarnya masih cukup menarik selama dia mampu bertahan di atas 8375. Ini untuk sektor CPO. Sektor CPO, sektor metal-metalan menarik. LSIP sama. Ini juga pergerakannya menarik nih teman-teman. Ya, ini kan supportnya dekat-dekat sini. Terus kalau kita tarik, resistennya kan sebenarnya dekat-dekat di area sini ya. Ini resisten 1. Jadi kalau udah mendekati sini, terus koreksi dulu, ya wajar. Nih teman-teman perhatiin, dia kan juga baru break dari MA100. Apakah mampu bertahan? Kita lihat aja. Tapi at least dari MA20-nya ini kan udah di atas terus ya. Dia bertahan di atas support ini, dekat-dekat bergerak dekat MA20 juga berhasil rebound lagi. Nih, sebenarnya cukup menarik nih kalau teman-teman perhatiin ya. Terus Inco, metal-metalan tadi kita udah bahas ya, metal-metalan itu masih cukup menarik semua teman-teman. Ini untuk LSIP juga masih cukup menarik. Jadi untuk CPO, nama-nama gedenya, ya DSNG mungkin udah terbang duluan lah dari LSIP, AALI, TAPG ini secara teknikal menarik. Secara outlook industri juga ada some rebound ya, mau dari kita ngeliatin dari harga komoditasnya, dari permintaan dan juga larangan ekspor udah dicabut, cukup menarik semua ini. Terus di luar itu tadi kita juga sempat nge-call ini. Nah, mumpung lagi koreksi nih teman-teman, ini kan juga sama ya, dia habis break dengan volume transaksi tinggi terus lagi koreksi nih. Jadi sebenarnya menarik kalau teman-teman lihat dia ini kan ada low-nya dekat-dekat sini ya, 130. Selama dia bertahan di atas 130, ini menarik nih teman-teman lakuin buy on weakness. Jadi boleh dicicil aja dekat-dekat 130 sampai 140. Kan low yang sebelumnya kan ini kan tutupan tadi di 141 ya. 130 sampai 140. Ya naik-naikin sedikit di harga closing hari ini, besok coba cicil dulu sedikit selama dia bertahan di atas 130 teman-teman. Ini masih cukup menarik. Terus MAPA dan MAPI kita akan bahas. Tadi ada yang nanya kayaknya MAPA ini masalahnya cuma satu, nggak begitu liquid teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat MAPA ini kan ya salah satu retailers yang doing very well ya, karena pas dari zaman COVID orang-orang ini udah mulai beralih ke pola hidup yang lebih sehat, jadi lebih aktif. Jadi penjualan untuk apparel olahraga dan lain sebagainya itu juga menjadi salah satu penopang dari pendapatannya si MAPI, teman-teman. Nah, ini kelihatan juga dari MAPA ini sebenarnya cukup menarik juga. Dia kan ada gap ya. Jadi kalau teman-teman mau dekat-dekat 3240 untuk MAPI. Nah, kalau MAPI ini cakep banget. Ya kan? Ini uptrendnya ini sebenarnya bisa ditarik lagi sih, karena uptrend ini kan belum putus. Tapi ya anyway, dia masih bergerak uptrend.
naik, higher high, higher low. Nah sekarang dia kan lagi agak sedikit-sedikit koreksi nih teman-teman. Belum patah tren untuk MAPI. Apakah masih bisa bergerak menguat? Mungkin masih bisa. Dia koreksi-koreksi pun dekat-dekat, ya ini kan rangingnya lumayan gede ya. Jadi bisa gunain ini nih. 1185, 1275, dekat-dekat situ bisa lakuin entry. Terus MPPA tadi udah dibahas, bisa bangun weakness. Elsa, oh iya Elsa dan Medco-nya belum kita bahas ya. Elsa, bagi teman-teman yang setia waktu itu dengerin kita, waktu itu saya juga sempat bahas ya untuk Elsa 2 minggu lalu kayaknya. Setelah kita bahas, ini kan waktu itu kita saranin untuk ya yang ketinggalan di Medco bisa juga di Elsa. Elsa ini menarik juga. Cuman balik lagi teman-teman. Kalau menurut saya better kita coba buy on weakness. Dekat-dekat 360 itu dekat-dekat situ dulu lah. Saya sih nunggu retrace ya, karena waktu itu kan kita udah call dari harga lumayan bawah. Ya jadi kalau di harga sekarang suruh entry lagi sih, mending saya nunggu diskon. Mending saya ngeliatin yang lain. Oh ternyata sahamnya Coco Hans ini Elsa. Medcoin juga sama ya, dia kan ini kan bisa ya waktu itu kemarin udah 2 hari yang lalu udah break, terus ini agak koreksi-koreksi dikit. Ya ada kemungkinan dia kan bergerak rangingnya daerah-daerah sini ya. 1085, 1175, dekat-dekat sini. Ini teman-teman bisa lakuin coba entry lagi, resisten di 1300-an. Pegas ini adalah ya menurut saya adalah pullback yang ditunggu-tunggu nih. Ya. Dekat-dekat sini teman-teman. Dekat-dekat 1765 sampai dekat-dekat sini sih. Ini coba saya kasih. Ya, dekat-dekat 1765 sampai ini berapa nih? 18.800, 1810. Ini masih cukup menarik. Ya, ini untuk pegas. Teman-teman bisa lakuin coba entry di dekat-dekat sini. Mumpung lagi koreksi. Pegas waktu itu kita juga sempat beberapa kali call ya. Jadi cukup menarik, laporan keuangan juga masih cukup solid. Terus ditambah sentimen dari oil and gas yang tadi kita udah bahas ya. Kalau oil and gas ini lebih susah untuk harganya turun, lebih susah untuk supply-nya ini bisa balik ke zaman-zaman dulu, nggak kayak batu bara. Lebih susah lah intinya untuk naikin supply. Beli-beli besok view gimana, di hold atau scalping? Menurut saya besok kalau naik jual aja. Justru yang menarik itu kayaknya PDPP ya, allocation-nya itu kan kecil. Itu kan juga small cap, jadi menurut saya itu cukup menarik. Ya tapi kayaknya nggak bisa dapat barang sih kalau cari di market. Anyway, saham lainnya. MTech gimana? Oke, akan kita bahas. ESA tadi ada yang nanya. ESA ini juga sama. Begitu waktu itu dia break dari sideways, bergerak menguat terus. Makanya teman-teman itu jangan lupa tontonin terus Market Talk kita, banyak bahas saham-saham menarik. Waktu itu kita juga bahas ESA. Saya inget banget tuh pas kita bahas ESA itu pas dia masih sideways. Sideways, kalau teman-teman lihat dekat-dekat 930 dia ini kan selalu rebound kan waktu itu kita bahas. Dia bergerak menguat. Ya ini kalau di sekarang sih saya better nunggu pas agak correction teman-teman. Dekat-dekat sini lah di kok resisten sih. Nah, 1035, 1060 lah untuk ESA. Ya. Masih cukup menarik. Pegas volume turun ya, tapi kan masih belum patah tren ya, bener. Kin Kencana Energi. Oke, ternyata ini pergerakannya udah mulai cukup menarik ya. Ini nih kalau teman-teman perhatikan, dia ini berpotensi membuat satu pattern yang mungkin teman-teman demen nih biasanya, per patternan.
Kenapa ini saya nggak pakai di sini ya? Karena ini kan cuma satu shadow, jadi bisa dibilang itu false break. Jadi saya pakainya di sini. Kin ini sebenarnya juga cukup menarik teman-teman. Kalau teman-teman perhatiin di sini, dia kan hari ini volumenya cakep tuh, ya. Volumenya bagus nih untuk Kin. Target terdekat di 805. Menarik, Kin masih menarik. Kalau ada koreksi-koreksi bisa entry di berapa? Menurut saya di dekat-dekat sini juga oke. Dekat 720, 745 ini bisa lakuin entry lagi untuk Kin. Masih cukup menarik. SCMA. Nah, SCMA kita bahas SCMA. Orang-orang menjelang Piala Dunia, video subscribernya naik. Waduh, internetnya kenapa nih? Oke. SCMA ini juga sama ya. Kita udah sering bahas nih pas live. Spread. Sama. Double bottom juga. Ini kita juga cari entry-entry-nya lagi ya. Ini sebenarnya kan juga bisa kita lihat. Sekarang ini kan dia lagi bergerak sideways. Dekat-dekat sini. Ya kan? Dekat-dekat 220, 232 ini teman-teman bisa lakuin entry nih. Dekat-dekat 228, 232. Ini teman-teman bisa lakuin entry lagi dekat-dekat sini. Ini kan masih cukup menarik. Ya memang menguatnya udah sangat signifikan. Jadi ya kalau ada pullback ini masih cukup menarik. MTech ini juga cukup menarik teman-teman. Oh, belum break. Dia belum berhasil break. Kalau gitu better kita coba tunggu dekat-dekat sini. Dekat-dekat sini aja. 1575 dia kan juga ada gapnya udah nutup dekat-dekat 1575 dan ini nih. (1520, 1575) coba dekat-dekat situ. Pattern shampoo kebalik, tapi belum berhasil break, ya kan? Dia kan set nyet. Nah, ini agak kempes lagi. Jadi dekat-dekat 1575 lah. Menurut saya 1575, atau kalau teman-teman mau nitip sandal dulu, nitip sandalnya dekat sini juga oke. Kan ini sempat ada gap ya dekat sini 1610, 1575 ini masih oke. Excel so lah untuk pergerakannya Excel, nggak begitu menarik. Ini juga, ini sebenarnya bisa lagi kita lihat nih. Kalau mau entry dekat-dekat sini aja, gak usah terlalu agresif untuk ISAT. Nah, dekat 6625 ini ISAT ya teman-teman. Harum belum teman-teman, dia baru bergerak kuat. Justru belum ya, itu nggak secepat itu kalau kita ngomongin uptrend, karena kan dia juga baru naik malah Harum. Tapi untuk metal-metalan MDKA, Inco, Antam itu cukup menarik. Harum kayaknya agak kurang karena Harum ini masih ada batu baranya. Wood enggak di bawah. Waktu itu juga udah sempet jebol. Kita pas live beberapa kali juga udah coba bahas ya teknikalnya. Ini kayaknya kesini bro. So enggak lah. Ini tapi kalau kita lihat koreksinya sih belum mereda ya. Jadi skip dulu teman-teman.
Bakri-bakrian kita akan save the best for last. Kita akan bahas. Buka ini sebenarnya kalau ngomongin buka kita perlu panggil duta perbukaan Ko Bernard. Mana ini Ko Bernard nih? Udah lama nggak nongol. Ini kan masih bergerak ya, di sini rebound ya, ini kan area sideways-nya kan sempat di dekat-dekat sini ya. Dekat-dekat 268 bisa entry 268, 288, 268, 288 kemungkinan masih ranging di situ. GoTo ya karena memang untuk sektor teknologi kan masih sentimennya masih belum begitu oke karena suku bunga kan masih terus naik ya. Bahas apa tadi? Skip kalau ada teman-teman yang mau tanyain. Oh tadi SMBR. Waduh. Ini shadow-nya segini gede. Selling pressure-nya gede amat. Pada profit taking nih udahan hari ini. Jadi agak hati-hati ya. ADMR udah kita bahas, permetalan itu menarik ya, teman-teman bisa cek juga nanti rekamannya. Java. Enggak, masih turun. Ini koreksinya juga belum ada tanda-tanda mereda. Supportnya dekat-dekat sini. Ini kan support yang sebelumnya jebol. Dekat-dekat 13.30, 13.60. Belum. Yes. Java belum ya teman-teman. Cepinnya jauh lebih oke nih. Kalau teman-teman perhatiin. Cepinnya ini oke. Ini kan juga sama ya. Jadi pergerakannya mirip. Dia pas habis break ini, break dari double bottom, terus kembali bergerak menguat ya. Tapi targetnya udah nggak jauh kalau untuk si Cepin. Jadi better kita cari saham lain. S Hardware. Ini dia lagi agak koreksi. Cuman ini kalau teman perhatiin sebenarnya cukup menariknya di sini. Koreksinya dia bertahan di atas EMA20. Terus hari ini ngebentuk hammer. Ya. Bertahan di atas EMA20 dan hari ini ngebentuk hammer, teman-teman. Jadi kalau dia bisa bertahan di atas ini masih cukup menarik nih. Ini untuk si S Hardware. Bumi kita akhirin dengan perbakri-bakrian Bumi BRMS. Bumi cakep. Dia kan area supportnya dekat-dekat sini, terus dia berhasil rebound ya dekat-dekat 167, ngebentuk hammer. Terus BRMS-nya ini juga cakep ya. Dia dekat-dekat sini kemarin ini pas ngebentuk hammer kita juga udah sempat bahas ya untuk si BRMS kemarin atau di live sebelumnya kita juga beberapa kali bahas. Kalau teman-teman biar takut ketinggalan dan lain sebagainya, jangan lupa untuk buka akun di Trimegah teman-teman, karena teman-teman bisa mendapatkan konten-konten menarik biar gak ketinggalan. Ini teman-teman bisa mendapatkan konten-konten seperti ini. BRMS tadi pagi kita juga rekomendasiin sebelum naik tuh. Nah, Inco break ya bener. BNBR laba naik sahamnya turun. Waduh, iya kayaknya untuk bakri-bakrian ya kita cari yang ada salimnya dulu lah. Bumi BRMS itu teman-teman. Terus, oh ya Dewanya ketinggalan, sorry. Dewa ini kayaknya nggak cepat ya kalau teman-teman perhatiin. Ya dia break tapi habis itu ada perlawanan di dekat-dekat sini. Kayaknya kalau mau entry dekat-dekat 54 59
dekat-dekat 5459 lah. Di level-level segini teman-teman bisa lakuin untuk entry. Oke, daftar full online-nya Pak. Ya itu daftarnya full online. Teman-teman bisa masuk ke eform.trimegah.id. Oke, mungkin itu dulu teman-teman untuk hari ini. Sampai ketemu di Market Talk selanjutnya. Kita ada tiap hari Senin sampai Kamis jam 8 malam. Thank you semua.